الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأحسن بإحسانه وأعد علينا ببركته في الدارين آمين اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. Melanjutkan pertemuan tentang kolom ini wali wassabi ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini pun jadi wala haula lan ora ono duyo kanggo gawe ninggalke maksiat wala quwata lan ora ono kekuatan kanggo nglakoni taat illa billahi kecukup lawan izine Allah al-aliyyi kang maha luhur al-azimi kang maha agung. Terus la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim artine kula panjenengan boten gadhah repot yo kanggo gawe ninggalke maksiat macam pintere kaya apa pengalaman kaya apa iku boten gadhah repot yo boten gadhah kemampuan untuk menghindari maksiat, menghindari durhaka, ugi boten gadhah kekuatan wala kuwatan. Sepintar apapun kita boten gadhah kekuatan untuk melakukan ketaatan ingkang sampun dipun perintahaken Gusti Allah. Mula la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim kejaba atas isine Allah sing maha luhur maha agung. Pramila ketika kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim artinya dengan penuh kesadaran awake dhewe iki kudu sapa-sapa nglakoni iso ninggalke maksiat yo krana entuk pitulunge Gusti Allah, iso nglakoni ketaatan krana entuk pitulunge Gusti Allah. Nek boten entuk pitulunge Gusti Allah, yo lalae patokan kangelan. Paninggalke maksiat kangelan. Lo dipun syukuri ketika awake dhewe iso terhindar dari kemaksiatan atau awake dhewe iso nglakoni ketaatan iku semata-mata atas pertolongan Gusti Allah. Dipun syukuri alhamdulillah ya Allah kula ora melu katut-katut sing ora kena. Alhamdulillah ya Allah kula bisa kumpul majlisan, kumpul pikiran, bisa nglakoni salat disyukuri supaya dipun tambahi nikmate dening Gusti Allah wa insyaallah dan jadi disyukuri awake dhewe iso taat, iso ninggal maksiat supaya digampangke ditambahi nikmate kali Gusti Allah rupane digampangke anggone ngilari atau ngindari kemaksiatan dipun gampilake anggone nglakoni ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pasal pertama. Faslun utawi ikilah fasal. Pasal ini bahasa diadopsi oleh bahasa Indonesia pasal. Artinya fasal pemisah dari satu part ke part berikutnya. Ketika pembahasan ketika ini faslun, ketika ini pemisah, mek ngerti bahwa bahasan ini mengenai arkanul Islam, tentang rukun-rukun Islam. Ketika pembahasan satu part ini berakhir, jadi faslun diadopsi dalam bahasa Indonesia fasal angel, jadi maksud pasal faslun pasal. Faslun ai hadal fasli arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam. Khamsatun iku ana 5. Rupane 5 syahadatu alla ilaha illallah
nyekseni syahadatu iku nyekseni an ing sedune kelakuan la ilaha ora ana sesembahan kang maujud illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan lan sedune kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Gusti Allah. Pasal menerangkan tentang arkanul Islam, rukun Islam. Rukun Islam wonten gangsal. Nah, rukun Islam iki boten kados rukun salat. Artine nek nang ibadah rukun itu sesuatu yang wajib dikerjakan dalam melaksanakan ibadah itu. Ketika rukun ono sing ketinggal, maka merusak keabsahan dari ibadah itu. Sholat salah satu rukunnya tertinggal boten dilakoni, sholatnya boten sah. Nah, arkanul Islam nang kene sing dimaksud bunyal Islam, bahwa bangunan bunyan Islam, bangunan Islam itu akan kokoh ketika 5 hal tersebut telah terpenuhi. Jadi awake dhewe nglakoni 5 hal yang menjadi arkanul Islam berarti sempurna Islam. Kalau nek kula jenengan isinan Pak ada wong urung terpenuhi. Omongane tadi iki. Rukun Islam wonten gangsal. Sing pertama bersaksi nyekseni bahwa Allah ilaha illallah, bahwa orang ono sesuatu sing layak diagungkan, sing layak disembah saliyane Gusti Allah. Jadi ngakoni bahwa Allah lah satu-satunya zat yang pantas, yang layak, yang wajib, yang harus kita sembah, dengan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ngakoni Gusti Allah sesembahan, tapi kita ngagungke karo kekuatan-kekuatan lain selain Allah, itu berarti syahadae turun bersyahadat saestu. Ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, yakin 100%, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu gawe manfaat karo kita. Mula salah satu manfaat kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tajdidul iman ketika kita akan melakukan kebaikan, untuk bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rontoke kesyirikan-kesyirikan yang ada pada diri kita, supaya iman kita berseri bersinar kembali. Ketika ada hal-hal sing elek, baik itu datang dari dalam diri kita maupun datang dari luar kita, insya Allah dengan kita membaca syahadat, hal-hal itu akan rontok, tidak bisa mengenai kita, tidak bisa membahayakan kita. Itu bersyahadat, ngakoni baik lisan, ucapan ataupun perbuatan. Itu lebih syahadat. Lisane ngomong ora ana pangeran saliyane Gusti Allah, atine benerake tasdikun bil qalbi, atine ngakoni benerake bahwa Allah lah Tuhan semesta alam. Terus perilaku kita, arkan kita, anggota tubuh kita benar-benar membuktikan, mengakui bahwa kita benar-benar hanya bertuhan kepada Allah, benar-benar hanya mengakui kekuatan, namun kekuatannya Gusti Allah. Kemudian wa anna Muhammadan, ngakoni bahwa kanjeng Nabi Muhammad niku utusanipun Gusti Allah. Niku satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, karena beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sing dadi wasilah, sing dadi sebab nang apa
Gusti Allah ciptakan alam semesta. Jadi krono Allah Ta'ala niku nyiptake Nur Muhammad. Gusti Allah nyiptake nure Kanjeng Nabi. Terus Allah ciptakan alam semesta ini yang diperuntukkan untuk Nabi. Semua alam semesta ini diciptakan mundut seketik saking nure Kanjeng Nabi. Gawe srengenge bumi bintang sakumite niku hanya mengambil sebagian kecil dari Nur Muhammad untuk menciptakan alam semesta ini. Mula nek biyen krungu cerita ketika Kanjeng Nabi miyos saking griya niku selalu Kanjeng Nabi ora kena sinar matahari. Wit-witan untuk temungkul ngandani Kanjeng Nabi, mendung untuk ngandani srengenge nek orang Kanjeng Nabi ora kepanasan. Ini pun dudu Kanjeng Nabi sing dilindungi karo wit-witan, karo mendung, tapi srengenge ini sing isi krana ana sumber cahaya. Srengenge sing gagah panas padange po weruh nure Kanjeng Nabi isin krono nyadari bahwa matahari itu diciptakan hanya dari sebagian kecil nure Kanjeng Nabi. Kalau matahari itu isi ampingan jaluk tulung karo wit-witan supaya dendeni nek ora weruh Kanjeng Nabi. Jaluk tulung karo mendung supaya ditutupi mergo isin. Nah, Allah syahadat harus dengan bersandar kepada Kanjeng Nabi karena beliaulah penyebab kita bisa ada di alam semesta ini. Nah, termasuk awake dhewe niku dicukupi hanya sebagian kecil dari nure Kanjeng Nabi. Mula siapapun kita katoke mungkin isi berbuat dosa, tapi setiap manusia punya potensi untuk menjadi baik. Itu yang perlu kita catat, perlu kita ingat bahwa setiap manusia punya potensi untuk menjadi baik. Mulai nek ono saat ini teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih dalam jalan yang mungkin kurang baik atau masih dalam tersesat, orang kena awake dhewe niku menghujat ataupun ngecap sing ora apik. Karena suatu saat ketika Allah menghendaki, mereka pun akan menjadi orang-orang baik, bahkan mungkin luwih apik tinimbang awake dhewe niku saged. Karena punya potensi. Setiap kita punya potensi keburukan, tapi juga punya potensi menjadi orang yang baik. Wa iqamis sholati lan jumenake sholat. Rukun Islam sing nomor kalih niku jumenake sholat, mendirikan sholat. Nangene bahasa iqamah, mendirikan, boten ngangge fi'lun, boten ngangge fi'lun sholat, tapi iqamah sholat. Artinya menjumenengake sholat, mendirikan sholat niku krekso sholat 5 waktu selama hidupnya akan dijaga. Nek nglakoni sholat pisan pintu wis nglakoni, wis tau sholat, arane wis fi'lun sholat. Tapi nek iqamah sholat menjaga rutinitas, menjaga sholat niku selalu dikerjakan selama akhir hayat. Mula rukune Islam nanggirin bahasa iqamah, mendirikan sholat, boten fi'lun, boten mengerjakan. Nek mengerjakan pisan mawon wis mengerjakan, tapi nek iqamah niku menjadi rutinitas. Nah, iso iqamah, amrih iqamah mengikuti wazan istiqomah. Jadi wong nek wis istiqomah,
Padahal istiqomah itu hanya proses. Tapi ini modern terus bahasa rasa diprotes. Jadi istiqomah itu dari kata iqomah, mengikuti wazan istif'ala. Artinya ampreh iso iqomah. Awake dhewe mek iso istiqomah. Nah istiqomah itu gampang karena ikhtiar untuk iqomah itu jenenge istiqomah. Kita ikhtiar mek iso melakukan sesuatu yang rutin senajan belum berhasil niku istiqomah. Itu secara bahasane cara ilmu sorofe maka istiqomah niku durung rutinitas tapi proses belajarnya untuk mencapai iqomah. Nah kok digunakan bahasa istiqomah niku tawadhu'e para kiai, tawadhu'e para ulama, ora krasa aku iqomah wis iso jumenengke sholat atau jumenengake zikir atau jumenengake sholawat. Tapi aku ben iso istiqomah, ben bisa mengikuti proses belajar untuk iqomah, untuk jumenengake terhadap sesuatu kebaikan yang dirutinkan. Nah proses itu jenenge istiqomah, hasilnya iqomah. Sing nomor 3 wa ita zakati lan nekake zakat. Rukun Islam yang ketiga niku nekake zakat. Ini sing perlu dicatat. Walaupun kadang prosesnya saat ini pun boten nekake. Jadi proses zakat besok nek sampean dadi wong sugih, muga-muga dadi wong sugih kabeh. Mai soto zakat kabeh. Zakatnya akeh kabeh. Nah, mulai sugih zakat. Niku zakat niku perintah Gusti Allah kon ngeweh. Kon mendatangkan sampean sing ketoke zakat diterke renggon wong sing panompo zakat. Mula kon panjenenganipun Habib Lutfi ketoke zakat ora wong ngundang kon rekasus jupuki beras dewi-dewi liling matur koyo pawe diterke ke karena memang perintah ditekake sampean Pak Awes zakat karo tonggo-tonggone diterke sampean karo ngomong wong dibayari wong jenenge wong sugih kongkon wong kon ngadu aja kiri sing hidup terus wonge ngantri kan nek ngantri kowe sing Pak atur zakat wong itu antri nang omah. Itu ngantri nang omah. Wah, jadi katok keren. Dan itu hilang substansinya. Karena apa? Jadi nang opo sih Kanjeng Nabi kok ngajarke zakat iki kon ngewehke. Ora wong melarat sing kon marani, tapi wong sugih sing ngeten. Niku pendidikan sosial yang luar biasa. Wong melarat kuwi nek ora duwe rasa isi yo begini jangan. Ketika di kai kiri kon marani itu pendidikan ngajari supaya wong jantung, supaya wong mentale ngemis. Nah bangun mental niku sing akeh. Bangun mental niku sing akeh. Opone saiki usum corona usum bantuan-bantuan sing sugih mentale panjalu. Jadi mental peminta ini suatu penyakit hati, penyakit sosial sing luar biasa. Padahal nek kajian ilmu hipno sing dikaji Mas Ibi, ketika otak kita tersugesti untuk mengharapkan pemberian orang lain, kita ngarep-ngarep wewe. Itu artinya kita menanamkan dalam don kita, dalam alam bawah sadar kita untuk menjadi miskin. Padahal Allah Ta'ala ketikanya dalam hadis qudsi ana inda dhati abdi fa'alaihi, bahwa Allah itu sesuai terhadap persangkaan hambanya. Apa yang menjadi persangkaan hamba itu yang akan dikabulkan. Nang alam bawah sadar, nang otak kecil, nang done kuwi arep-arep wewean. Berarti berharap miskin. Yuk kerja sergap orang
sepi-sepi. Kalau yang ditanamkan dalam otak kita, ya Allah aku pengen sedekah, ya Allah aku pengen zakat sing akeh. Oh, nek pengen weneh artinya kita berdoa bahwa kita menjadi orang kaya. Wajib berpikir harap-harap weneh. Oh, tapi berpikirlah untuk memberi. Kalau dalam konsep zakat dalam Islam niku harus zakat itu diterke awake dhewe rago kongkonan wong sugih membayari wong sing ngeter-ngeterke zakat. Orang kon wis antuk kiri ya kongkon wong, antuk kiri kongkon wong yang bayari kon antri. Dan itu substansi zakate hilang. Yo soalnya orang itu ganjaran, wong sing zakat kuwi ora itu ganjaran. Ditampa ora urusan Gusti Allah tapi hilang dari rohnya, roh zakat. Jadi wong awal kuwi kudu mulyake sing diwenehi. Kula weneh karo jenengan. Tapi sikap kula ora mulyake jenengan kuwi ora itu ganjaran. Sikapnya ngasal awet duit sejuta. Mas aku ini tak serapan kalau nama jadi orang itu ganjaran. Memberi itu harus memuliakan orang yang diberi. Itu substansi ajaran Islam. Agar orang yang diberi itu tetap terhormat. Mula wonten sebuah kisah cerita. Wong ngemis nang Turki ketika menghadapi musim dingin dan kudu nganggo pakaian selimut pakaian buah teko ring toko dengan kaji dengan pak kaji toko buah pak toko buah wawa dhewe bojone anake telu tumbas ngawone duit 100.000 nek cara di Indonesia 100.000. Pak Haji, aku Pak Tuh lambi gol duitnya kok 100.000 tok, padahal aku butuhnya 5 iso ora Pak. Cukup sing terbaik. Kok bisa papas niku? Siji selawe iku. Jenengan nek tugas papat itu bonus siji. Sehingga nek sampean ngetok duit 100.000 entuk 5. Kemudian diberi lagi duit 100.000. Lah ngono wong sing wingi wis tuku. Pak Cina sama itu piye kok dirgo selama wong wingi aku tuku iki 250.000. Regane sama iki aku dagangnya karo sampean. Hargane 250.000. Nek iki aku dagangnya karo Gusti Allah, kok tak rego selama. Lah wong gembel mau pulang dengan bangga, merasa terhormat iso tuku lambiku. Jangan krono iki dikai to. Oh, duit 100.000 siji ora iso, tak kai 5 ya. Dia tidak akan terhormat. Nah, wong mau berarti ora krasa dikai, krasane tuku. Dan itu termasuk contoh amal siri. Kita berbuat baik tapi wong mau ora ngerti. Orang ngerti yo manut ora pengin balas budi ra apa. Awet berbuat baik bukan untuk mendapatkan balas budi dari orang itu, karena kita berbuat itu hanya mencari ridhonya Gusti Allah. Itu wong awet dalam Islam itu harus memuliakan orang yang dikasih. Mulia wong Islam, orang mulia ibarat itu yang mau lebih kesirahan. Sing nomor sekawane wa Ramadan lan poso bulan Ramadan. Rukun sing nomor sekawan, rukun Islam sing nomor sekawan masih Ramadan sebulan Ramadan. Sekarang Islam hukum sama rukun itu telur. Nah, kok nek poso aku tuh pikir rupiah itu hilang, telur hilang. Nah, kalau untuk giling-giling itu, tahu organisasi itu sebelah, yang penting visa, yang penting visa. Perhitungannya bisa tekan.
toleransi lawas, secara ilmu lawas, secara ilmu bisa digunakan bahwa Islam itu bisa. Tapi kalau itu ya, kalau ningali turunan dari kata-kata ya, dari kata orang guna toro yang dibuat ini ini orang bukan toro. Nek toro itu menyawat dengan kopi kita toro. Apa yang mana toro? Mula mas apa kita mas anuri pasti kita akan cewek istilahnya toro. Ayo toro di sini toro. Ya orang kami kalau cewek toro. Anak itu nyawa toro itu nek itu kan salah. Titik sekolah, titik konsep akar itu penyanyi nado dalam konsep filsafat itu tapi konsep dan buku. Nah, jadi apa maksudnya konsep itu dalam buku karane sama analisa dari sifat-sifat itu bahwa tapi dalam hilang itu menggunakan kata tapi menggunakan kata rohani sebagai artinya juga pendapat, isu dari pemikiran, isu dari melihat. Karena roh ru'yah itu mengamati, melihat, nyawa melihat, terus mengamati, mengamati, menganalisa, menyimpulkan dari dia. Karena kalau sebelah ini orang bahas lain itu berbeda, lain kalau ini sama, tapi mereka tidak itu berkuya hasil yang harus kita ingat bahwa kita dalam beragama sing pertama motonya yang sikapi kita usahakan kita sempurnakan dia usahanya disempurnakan lebih hasilnya usahakan juga demikian pula terhadap hilal atau bulan tanggal 1. Yang itu kalau Nabi untuk memulai puasa, untuk mengakhiri puasa, mulai Lebaran. Nah, tapi ikhtiarnya kok yurinya yang bilang di sawah kita loh di posisi Islam itu membantu. Islam itu membantu secara perhitungan matematika di posisi bulan sebelah kiri. Orang-orang bulan geser kadang-kadang lo, kadang-kadang sekarang, kadang-kadang itu bodoh ya. Sering nenek itu sebenarnya sebelah lo. Mulai dari geser kemana itu mungkin sebenarnya apakah terus kalah. Nah, Islam itu untuk membantu. Kalau NTB gawe sehari ini masih dan tentu dihisap sih masalah waktu itu masih itu harus dihisap butuh ini kilo butuh saus kilo butuh banyak kilo itu sih nah kalau dibilang nanti dihisap kalau lakukan nanti dipasti nah hisap dalam hilal itu untuk membantu kita melihat ke arah mana. Jadi secara perhitungan posisi bulan itu kan sebelah kiri. Oh sebelah lo sebelah kanan, sebelah kulon itu. Nah, itu lebih ke arah yang diperhitungkan munculnya hilal. Itu fungsi Islam. Tapi itu dilakukan ru'yah itu. Nah, perbedaan ru'yah itu orang pun di Indonesia. Jadi tempat bikinnya yang matahari atau tempat syamsi, istilahnya tempat syamsi. Tempat bikinnya yang matahari, tempat Indonesia itu terbagi menjadi 3. Saksikan itu terkoyong jadi. Kita harus duduk ini dulu. Sedang ngomong tapi saya kalau salah buat dia boleh benar karena masih satu bendera merah putih sengaja saya kalau akses tanggal 7 bulan karena itu karena masih satu negara satu presiden. Nah masalah Indonesia itu 3 masalah.
Indonesia Timur, Tengah dan Barat. Jadi secara alam potensi untuk lebaran berbeda itu memang enorm karena masalahnya terbagi jadi 3 waktu. Mobil secara alam itu sangat, tapi ini Lebaran ya kalau yang di Eropa, kan Indonesia, kan Eropa butuh Lebaran orang nanti dan itu sing keempat motor. Wa hasilul bayi masih tabaaya istabillah wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bima sabaqna bil haqqi وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب إذا أنت شيئا يقول له اللهم إنا نسألك التحرير والزيادة والتوفيق والمسلمة والمستقيم ويغفر لنا بحقه إياك نعبد وإياك نستعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام